Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat subuh di Masjid Mutawakka yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengadakan majelis taklim dalam rangka pengajian Sabtu pagi. Dan ini Sabtu tahun 2025. Kita kembali bermuajah untuk berkhidmat untuk mengadakan majelis taklim ini. Menjadi hadir sebagai pembicara dan mengaji materi adalah Al-Ustaz Bapak Muizzuddin dari Istri Putri Lukasari, Pak Mori Dewi, Bola Dewi. Kami luar biasa Pak Muiz. Kemudian kulturnya sampai jadi Pak. Baik-baik, tapi yang punya pendapat, boleh dijelaskan tentang usaha dan larangan untuk berbuat jimat selama puasa. Saya nama aku sudah menjadi terlibat sudah kita awali betul. Mari kita awali majelis ini dengan bacaan untuk Allah ini Nabi Barokatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jemaah salat subuh dan ta'lim, adani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan karunia nikmat berupa kesehatan, nikmat dan karunia berupa kesempatan, dan nikmat yang teragung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat itu maka kita tergerak, hati kita terasa ringan, seluruh anggota tubuh kita guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun beratnya, seberapapun banyak kita. Karenanya tiada kata yang indah yang bisa kita lantunkan melalui lisan kita kecuali ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak dan ibu, alhamdulillah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya. Setidaknya ada beberapa kenikmatan yang barangkali kita agak abai untuk merasakan kenikmatan tersebut. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setidaknya ada 4 ketika kita memasuki di bulan Ramadan ini.
yang pertama nikmat hissiyah, nikmat jasmani. Kita dikaruniai kesehatan, kita dikaruniai untuk mampu melaksanakan ibadah puasa. Terlebih lagi kemudian kita pada kondisi saat ini, Ramadan saat ini berada pada bulan transisi antara musim penghujan ke arah musim kemarau. Alhamdulillah, dengan transisinya musim penghujan menuju ke musim kemarau ini, Ramadan yang kita jalani ini tidak terlalu berat dengan panas dan terik yang kita rasakan, namun iklim yang kita rasakan di Ramadan ini cenderung lebih sejuk, bahkan lebih dingin. Di antara nikmat hissi pula yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan inda iftari, ketika dia berbuka. Betapa gembiranya kita, tenggorokan yang kering seharian penuh itu kemudian teraliri oleh air minum yang kita idamkan. Betapa kita kemudian menjadi merasa gembira, bibir yang kering karena tidak keseharian itu sehari penuh itu tidak tersentuh oleh air, tidak tersentuh oleh makanan, kemudian bisa menyesap sesapan air sehingga membasahi bibir kita. Betapa gembiranya kita ketika perut yang kosong seharian penuh kemudian terisi dengan makanan dan minuman yang kita idam-idamkan. Ini nikmat hissi. Ini kegembiraan secara hissi. Ada kegembiraan yang lebih dari itu, yaitu kegembiraan rohani. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, kira-kira bertemu dengan Allah itu senang atau tidak? Kira-kira bertenane. Bertemu dengan Gusti Allah itu senang atau tidak? Senang. Kira-kira indikator seseorang itu senang untuk ketemu, apalagi ketemu orang yang dikasihinya, indikatornya adalah pengen cepat-cepat ketemu. Bapak dan Ibu kalau merasa senang untuk bertemu Allah, kira-kira pengen jalur cepat atau jalur lambat? Kira-kira pengen jalur cepat atau jalur lambat? Oh, ya ada yang pengen jalur cepat, monggo keluar dari akan itu. Ada yang pengen jalur lambat, nah nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Masih belum cukup semuanya bisa. Ya, ada jalur cepat, ada jalur lambat. Nah, persoalannya bukan cepat atau lambat kita bertemu dengan Allah, tapi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kira-kira Allah menatap kita dengan keadaan ridho atau tidak, itu persoalannya. Ketika kita ingin cepat ketemu sementara bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah itu tidak cukup, barangkali Allah ketika ketemu dengan kita menatap kita dengan pandangan bodoh, dengan pandangan yang tidak ridho, wah silakan. Namun ketika kita menghadap dengan Allah dengan bekal yang cukup, dengan bekal yang memadai, insya Allah Allah akan menatap kita dengan pandangan ridho. Nah, ridho itu maknanya puas. Ketika seorang juragan kemudian ridho
dengan pegawainya, dengan karyawannya, itu maknanya juragan tersebut puas dengan kinerja yang ditampilkan oleh karyawannya. Ketika ada orang tua ridho terhadap anaknya, artinya orang tua tersebut puas dengan perilaku yang ditampilkan oleh anak-anak. Ketika seorang Khalik Allah, pencipta alam semesta ini, ridho dengan hambanya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala puas dengan penghambaan yang kita lakukan. Ini nikmat hisiah farhatun inda iftarih. Dan ada nikmat sosial, yaitu kenikmatan kita bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga, kenikmatan berkumpul dengan handetolan, kenikmatan bertemu dan berkumpul dengan para kerabat yang barangkali karena kesibukan kita masing-masing tidak sempat ketemu keluarga, makan bareng satu meja dengan keluarga. Tapi alhamdulillah ketika bulan Ramadan kemudian ada momen event yang disempatkan untuk bertemu antar anggota keluarga. Event yang disempatkan ketemu dengan handetolan, yuk kapan berbuka puasa bareng di suatu tempat. Ini adalah kenikmatan sosial. Ada kenikmatan yang sifatnya intelektual. Di bulan Ramadan ini banyak kajian-kajian keagamaan di berbagai media ataupun yang diselenggarakan di masjid ataupun mushola berkenaan dengan kita untuk mempelajari agama kita. Ini hal yang seringkali kita abaikan ketika kita tersibukkan dengan kesibukan duniawiya, maka kesibukan untuk mempelajari ilmu agama kita, mempelajari ajaran-ajaran agama kita ini cenderung untuk terabaikan. Kita lebih sering belajar tentang bagaimana mempelajari tugas-tugas belajar kita. Kita lebih sering mempelajari tentang skill-skill yang berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kinerja kita. Kita lebih banyak mempelajari teknik-teknik untuk meningkatkan omset kita. Namun kita agak terabai, agak lupa untuk mempelajari bagaimana ajaran agama kita. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyetarakan pahala orang yang mencari ilmu pengetahuan, menyibukkan diri untuk mencari ilmu pengetahuan agama, setara pahalanya dengan orang yang berjihad fisabilillah. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah layak seluruh orang-orang mukmin itu pergi berperang seluruhnya. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya ada sekelompok dari orang-orang yang beriman itu, sekelompok orang yang berangkat. Berangkat kemana? Liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari, mendalami ajaran-ajaran agama mereka. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan kemudian memberikan peringatan bagi kaumnya ketika mereka kembali dari peperangan. La'allahum yahdharun, agar mereka waspada terhadap hukum-hukum agama. Nah, ketika kita kemudian memanfaatkan kajian-kajian itu untuk kembali mendalami, memahami ajaran agama kita lewat berbagai media, maka sebenarnya kita sedang menempuh jalan untuk mencari ilmu.
Dan ketika kita menempuh jalan untuk mencari ilmu, ditatap oleh Allah, pahalanya disetarakan ekuivalen dengan pahala orang-orang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di forum ini memperoleh pahala yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada nikmat spiritual, Bapak dan Ibu. Nah, di bulan Ramadan ini banyak ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan, baik itu dalam bentuk sholat, baik itu dalam bentuk perintah bersedekah, baik itu dalam bentuk membaca Al-Quran. Nah, semuanya ibadah itu ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan menyertakan hati, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu lebih bermakna ketika kita melibatkan hati. Ketika ibadah yang kita lakukan ternyata hampa dari membawa hati, maka yang terasa bagi kita adalah ibadah fisik semata. Sholat yang barangkali kita lakukan tapi tidak kita sertakan hati di dalam sholat kita, barangkali yang kita lakukan hanyalah melaksanakan kewajiban-kewajiban semata, hanya melaksanakan takbir sampai kemudian diakhiri dengan salam. Bacaan Al-Quran yang kita lakukan ketika tidak menyertakan hati, maka tidak ada maknanya bagi kita, ya. Manakala kita membaca Al-Quran tanpa menyertakan hati, yang ada bagi kita, yang terasa bagi kita, barangkali membaca sekadar membaca huruf Arab dari awal sampai akhir. Ini ketika kita tidak menyertakan hati. Nah, begitu pula ibadah-ibadah yang lain ketika kita tidak menyertakan hati di dalam melaksanakan ibadah itu, ibadah yang kita lakukan barangkali belum mencapai kepada kenikmatan spiritual. Namun manakala sholat kita resapi maknanya, rukuk kita resapi maknanya, sujud kita resapi maknanya, maka insya Allah sholat kita punya makna yang mendalam di hati kita, sehingga kemudian muncul kesadaran di dalam diri kita, ya Allah, aku sholat hanya untuk melaksanakan penghambaan terhadap Engkau. Wahai Allah, aku membaca Al-Quran untuk mendalami, memahami makna kandungannya. Ini barangkali kenikmatan yang bisa kita peroleh melalui menyertakan hati di dalam melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kaji kita berkenaan dengan beberapa episode yang belum selesai terkait dengan zakat. Nah, mengulang kembali, merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan zakat. Ada beberapa pokok terkait zakat yang bisa kita jadikan acuan manakala kita mau mengimplementasikan ibadah itu di dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, zakat itu, ya, prinsip pertama atau rukun yang pertama, prinsipnya zakat itu adalah berlaku pada milkut tam. Zakat itu berlaku pada milkut tam. Berlaku pada milkut tam. Milkut tam itu artinya kepemilikan penuh. Kita tidak wajib untuk menzakati harta kita manakala harta yang akan kita zakati tidak berada di dalam kepemilikan penuh kita, dibawa orang, dihutang orang, atau kita tidak sedang menguasai
harta tersebut, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakat. Syarat pertama adalah milk utang. Syarat yang kedua, zakat tersebut, harta tersebut mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Ketika harta yang kita miliki ini tidak punya potensi berkembang, naik secara nilai finansial, ya, berkembang secara nilai finansial, atau berkembang secara kuantitatif, secara jumlahnya, maka harta yang kita miliki itu tidak wajib untuk disakati. Ini dua. Yang ketiga adalah faqdud dain, sepi dari hutang. Ketika harta yang kita miliki masih hutang, ya, maka utang tersebut menjadi pengurang dari zakat dari harta yang kita miliki, menjadi pengurang dari nisab harta yang kita miliki. Nah, yang keempat adalah al-afwu atau al-fadlu. Al-afwu atau al-fadlu ini maknanya lebih. Maksudnya bagaimana? Lebih dari kebutuhan primer. Nah, bukan kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan tersier. Nah, kalau kita misalkan punya rumah dan rumah itu kita tempati, punya baju itu kita pakai, punya kendaraan itu tiap hari kita gunakan secara operasional, maka harta yang kita miliki itu baik rumah, kemudian kendaraan dan lain sebagainya menjadi tidak wajib dizakati. Nah, kecuali kemudian yang kita miliki ini kebutuhan sekunder, punya rumah lebih dari satu, punya kendaraan lebih dari satu, punya aset misalkan dari yang di luar kebutuhan itu, maka harta yang di luar kebutuhan primer itu wajib dizakati. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah an-nishab. Nishab itu ukuran minimal harta itu wajib dizakat. Nah, ada kemudian yang berikutnya adalah al-haulu, kepemilikan harta tersebut sudah sampai pada hitungan 1 tahun. Nah, ini ada 6 prinsip yang patut kita pegangi. Manakala kita kemudian melakukan implementasi terhadap pelaksanaan zakat mal yang akan kita lakukan. Bapak dan Ibu, saya sempat membuat sebuah tulisan berkenaan dengan bagaimana implementasi pelaksanaan zakat mal itu, kita bagaimana bisa menghitung sendiri zakat mal kita. Cara yang pertama, ya, tahapan pertama adalah kita menghitung zakat yang kita miliki di akhir tahun. Nah, akhir tahun itu bisa kita tetapkan waktunya misalkan Syawal, maka kita menghitungnya akhir tahunnya itu adalah Ramadan. Misalkan kita memiliki harta itu mulai bulan Januari, maka penghitungan akhir tahunnya adalah Desember misalkan. Nah, kemudian total aset ataupun harta yang kita miliki dikurangi dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, tadi kebutuhan primer itu dikurangi. Kita total dulu seluruhnya yang kita miliki, kemudian dikurangi kebutuhan pokok. Nah, setelah dikurangi kebutuhan pokok, kemudian dikurangi kewajiban hutang.
Tadi prinsipnya al-faqdu minad dain, sepi dari hutang, maka hutang itu menjadi pengurang. Al-afwu al-fadlu itu prinsip yang ketiga, ya, itu maknanya bukan kebutuhan pribadi. Nah, dari harta yang sudah kita kurangi kebutuhan primer, harta yang dikurangi dengan hutang yang menjadi kewajiban kita, kemudian ditotal. Manakala sudah mencapai nisab, kita kan menghitungnya dari 1 tahun mulai bulan awal sampai bulan akhir, maka hitungan kita sudah memenuhi prinsip haul. Nah, kemudian hitungan kita terhadap harta kita, aset yang kita miliki, nah itu ditotal. Ketika mencapai nisab harta itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama ini pendapat ini menyatakan nisabnya adalah 96 gram emas. 96 gram emas. Nisabnya 90 gram emas. Nah, siapa yang menyampaikan pendapat ini 90 gram emas ini, konversi ini diambil dari memahami makna isyruna mithqalan, sebagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 20 misqal itu zaman Rasul, itu kemudian dicari oleh para peneliti fuqaha kontemporer, kemudian ditemukanlah ukuran konversi 96 gram emas. Jadi pencarian ukuran ini sudah melewati sebuah penelitian, sudah melalui sebuah verifikasi. Ilmu pengetahuan itu bukan sekadar asumsi, dikira-kira diri, namun ada tahapan asumsi, kemudian verifikasi. Dari perkiraan, kemudian perkiraan itu diuji, hasil ujian itu menjadi sebuah kebenaran yang bisa dijadikan panduan. Para bapak dan ibu, nah 96 gram emas itu konversi yang diusulkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menuliskannya di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ini kitabnya ada sampai 5-6 jilid, agak besar-besar. Saya hanya mencetaknya melalui link online. Saya cetak kitab itu untuk kemudian bisa disajikan dan dibaca. Nah, berapa kira-kira qimah atau ekuivalensi dengan rupiah ketika kita rupakan dalam bentuk rupiah? 96 gram emas itu, ketika kita melihat harga emas per 7 Maret kemarin, itu jumlahnya itu adalah sejumlah 1.706.000 rupiah per gram emas. Nah, ketika kemudian 1.706.000 dikalikan 96 gram emas, maka ketemu angka 163.776.000 rupiah. Ini nisabnya emas. Bapak dan Ibu, ketika harta asetnya itu mempunyai minimal punya nilai yang sama dengan 163.776.000 emas, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nah, ada
nisab yang diusulkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengekwivalensikan isyrina mithqalan itu dengan nilai setara dengan 85 gram emas. Lebih sedikit lebih rendah dibandingkan ukuran nisab yang diusulkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Nah, 80 gram emas itu setara berapa rupiah? Ya kira-kira setara dengan 145.010.000 rupiah. Bapak dan Ibu ketika punya harta atau aset yang ada di dalam kepemilikan Bapak dan Ibu kok melebihi atau minimal sama dengan 145.010.000 rupiah, maka sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat. Nah, implementasinya bagaimana? Ada sebuah contoh ini. Ada seseorang, sebutlah namanya Azam misalkan. Dia seorang karyawan, punya tanggungan anak yang sudah bersekolah. Ya, hartanya yang dimiliki ada gajinya 6 juta. Nah, gaji itu ketika dihitung sampai 1 tahun atau dikalikan 12 bulan, maka ketemu angka 72 juta. Nah, kemudian ada bonus dari pekerjaan atau penerimaan lain selain dari pekerjaan harian yang ia lakukan. Di totalnya itu tiap bulan ia memperoleh 5 juta dari penerimaan yang lain. Kalau dikalikan 12 bulan akan ketemu angka 60 juta. Kemudian dia masih punya aset. Bentuknya apa? Ada mobil yang baru, ada mobil yang lain yang dia miliki selain mobil yang setiap hari ia gunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Ia masih memiliki mobil satu lagi. Mobil itu digunakan siapa? Bisa saja istrinya, bisa oleh anaknya, bisa. Tapi aset yang dimiliki melebihi dari kebutuhan primer kendaraan. Karena lebih dari kebutuhan primer, lebih dari satu kendaraan, maka kendaraan yang lebih itu masuk dalam penghitungan zakat. Nah, kira-kira seharga berapa mobilnya? 130 juta misalkan. Maka ketemu angka 130 juta. Loh, masih memiliki tabungan. Ya. Atau deposito misalkan seharga senilai 50 juta misalkan. Maka semuanya itu di total ada angka, ketemu angka 312 juta selama satu tahun. Nah ini kemudian dikurangi dengan kebutuhan dan kewajiban. Apa kebutuhannya? Kebutuhan pokok sehari-hari selama 1 bulan itu kira-kira habisnya 3.500.000 dikali 12 bulan ketemu angka 42 juta. Kemudian angsuran kredit rumah misalkan. Angsuran kredit rumahnya 3 juta per bulan, maka kemudian dikalikan 12 bulan ketemu angka 36 juta. Nah, kemudian masih membiayai pendidikan anak-anaknya kira-kira per bulan 1.500.000. Kalau dikalikan 12 bulan ketemu angka 18 juta. Angsuran mobilnya tapi masih kredit, maka dikurangkanlah dengan kewajibannya untuk kredit mobil itu 3 juta per bulan. Ketika dijumlahkan dengan 12 bulan ketemu angka 36 juta. Total yang tadinya harta yang dimiliki ada 312 juta,
dikurangi dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan dan kewajiban untuk kredit, maka dari kreditnya ketemu angka 132 juta. 312 dikurangi 132 juta, maka ketemu angka sejumlah 180 juta. 180 juta ini 180 juta ini melebihi dari nisab, baik menggunakan ukuran 96 gram emas maupun 85 gram emas. Kalau menggunakan ukurannya nisabnya ukuran nisabnya 85 juta, maka nisabnya 145 juta 10.000 rupiah, sudah melebihi dari itu. Kalau menggunakan nisabnya yang lebih tinggi 96 gram emas, ya kira-kira 163 juta sudah melebihi dari itu. Maka zakatnya dikeluarkan rub'ul usyur atau 2,5%. 2,5% dari harta yang telah dihitung tersebut. 180.000 180 juta dikalikan 2,5% akan ketemu angka 4.500.000. Itu dikeluarkan sekali dalam setahun. Nah, ini hitungan zakat mal. Nah, kenapa hitungannya zakat mal? Karena yang dihitung seluruh aset yang dimiliki dan seluruh pendapatan yang dimiliki. Nah, ada kemudian menghitungnya bukan mal, tapi menghitungnya profesi atau jasa profesi. Maka yang dihitung dari jasa profesi itu adalah profesi dia, yang pendapatan yang ia peroleh selama 1 tahun, ya, pendapatan yang ia peroleh selama 1 tahun, ya, kemudian dikurangi dengan kewajiban dia selama 1 tahun. Nah, terkait dengan zakat profesi atau zakat penghasilan ini, Bapak dan Ibu, ada sebuah ayat yang menjadi argumen, menjadi dasar untuk penetapan zakat profesi yang digunakan oleh para ulama, para fuqaha, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, palingkanlah hartamu min thayyibati ma kasabtum, dari harta yang engkau peroleh dari usaha yang engkau lakukan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari hasil yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari bumi. Pada ayat ini ada 2 objek, yaitu yang kita upayakan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam bentuk pekerjaan apapun, ketika mempunyai penghasilan, hasil dari pekerjaan itu dikeluarkan zakatnya. Namanya zakat penghasilan. Nah, ada yang kemudian di ayat tersebut wa mimma akhrajna minal ard, yaitu yang dihasilkan dari hasil bumi, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, para bapak dan ibu, terkait dengan pelaksanaan zakat ini, ya, terkait dengan pelaksanaan zakat ini prinsipnya sama.
pemasukan atau pendapatan yang diperoleh dari profesi itu kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban, maka kemudian hasil pengurangan dari kewajiban itu dipadukan dengan nisab dari harta atau penghasilan yang kita dapatkan. Nisabnya berapa? Nisabnya tetap 96 gram emas atau 85 gram emas, 145 juta 10.000 atau 163.776.000. Ketika pendapatan kita setahun dan sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan kewajiban-kewajibannya, maka dan masih sisanya sudah melebihi nisab, wajib dikeluarkan zakatnya rubul usyur 2,5% selama setahun. Ini terkait dengan zakat penghasilan. Ada pendapat yang lain, nisabnya bukan 2,5% dong. Nisabnya al-khumus atau nisful usyur 5%. Nah, ini 5% itu adalah ketika sekali kita melakukan sebuah pekerjaan, melaksanakan jasa profesi, ketika kita menerima jasa profesi itu yang kita terima setelah dikurangi biaya operasional yang kita terima itu kok melebihi dari nisab, maka langsung dikeluarkan zakatnya al-khumus atau nisful usyur 5%. Ini terkait dengan harga. Nah, para bapak dan ibu, jumlahnya tentu akan berbeda-beda sesuai dengan pendapatan masing-masing. Ini berkenaan dengan zakat penghasilan maupun profesinya. Sebuah contoh barangkali, ada seorang kontraktor. Kontraktor ini usahanya adalah bukan kontrak sana, bukan kontrak sini. Kontraktor itu maknanya pemborong. Dia mengajukan usulan untuk memborong sebuah proyek tersebut dikerjakan, tentu ada biaya operasional dari pelaksanaan proyek tersebut. Nah, ketika selesai pelaksanaan pekerjaan, ia kemudian memperoleh imbalannya, yaitu memperoleh penghasilannya. Nah, penghasilannya misalkan ada 500 juta. Setelah dikurangi dengan beberapa kebutuhan operasional, ya, maka kemudian dikeluarkan zakatnya, ya, yaitu 5% dari 500 juta, 5%-nya adalah 25 juta. Ketika hasil dari pelaksanaan pekerjaan itu kita terima langsung melebihi, kita terima secara langsung dan jumlahnya melebihi nisab, maka yang dikeluarkan 5%. Nah, ketika kemudian ini berkenaan dengan pengeluaran zakat yang dikiaskan dengan ziro'ah. Fima khomsati awsuqin zakatun wa fima saqatis sama'u al-usyur wa fima saqatis samani al-khumus atau nisful usyur. Nah, ini hadisnya Rasul adalah segala sesuatu yang nisabnya ada 5 wasak atau sejumlah 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Fima saqatis sama'u al-usyur. Nah, ketika pekerjaan itu tidak membutuhkan
kebutuhan operasional, sawahnya sawah tada hujan sehingga kemudian tidak membutuhkan kebutuhan operasional, maka zakatnya al-usyur 10%. Nah, ketika membutuhkan kebutuhan kewajiban operasional, maka zakatnya adalah al-khumus atau nisful usyur 5%. Nah, kalau tadi dicontohkan kontraktor, kemudian ada jasa profesi di situ, punya jasa profesinya, penghasilannya 500 juta, sudah dikurangi oleh kebutuhan operasional, maka langsung dikeluarkan zakatnya 5%, 25 juta dari angka 500 juta. Nah, ini terkait dengan zakat mal. Nah, zakat mal itu jumlahnya jenisnya macam-macam. Ada jenis terkait dengan harta kita, harta yang kita miliki. Nah, ada terkait dengan aset pertanian. Ada yang terkait dengan peternakan. Ya, ada yang terkait dengan simpanan, deposito, kemudian obligasi misalkan atau saham, semuanya masuk dalam kategori zakat. Nah, bagaimana dengan perhiasan? Apakah perhiasan itu wajib dizakati atau tidak? Nah, persoalannya zakat perhiasan itu apakah diwajib dizakati atau tidak? Kita kembali kepada 6 prinsip tersebut. Pertama, milku tam. Perhiasan itu ada di tangan, dikuasai, bukan digadaikan. Kalau digadaikan tidak wajib dizakati. Nah, yang kedua prinsipnya adalah an-nama. Perhiasan tersebut punya nilai jual, punya potensi untuk berkembang, ada nilai komersial tersebut. Kalau perhiasannya sudah rusak, nah maka tidak wajib dizakati. Nah, kemudian yang ketiga, al-faqdu minad dain. Perhiasannya itu dibeli dengan cash, nah, bukan utang. Nah, kalau misalkan utang, maka utang itu menjadi pengurang dari perhiasan yang dimiliki. Kemudian al-afwu atau al-fadlu, perhiasan yang dimiliki itu melebihi dari kebutuhan primer yang dia pakai. Kalau punya gelang emas, gelang itu dia pakai, maka gelang yang dia pakai itu tidak wajib dizakati. Kalung emas kok dia pakai dan itu satu-satunya misalkan, maka kalung itu tidak wajib dizakati. Nah, berikutnya adalah nisab, sudah sampai pada ukuran 96 gram emas atau tidak. Kalau punya kalung 90 gram emas itu gunakannya gimana ya? Saya belum bisa membayangkan. Nah, kalau sudah sampai 96 gram emas, maka sudah wajib untuk dizakati. Nah, demikian pula perhiasan yang jadi koleksi total ketika sudah sampai nisab, maka wajib untuk dizakati. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5% dari jumlah total perhiasan yang dikoleksi ataupun yang dimiliki. Nah, ini berkenaan dengan zakat. Sementara itu, Bapak dan Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertajam, memang enggak. Kemudian di beberapa materi mengenai zakat mal khususnya bisa dicontohkan. Allah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan karena waktu sudah cukup.
cek ya. Atau saya informasikan beberapa waktu lalu Pak Ustaz kepada saya top ya. Cuma tadi saya pelajari beda sedikit nilai nominalnya, nilai gajinya dan sebagainya. Ini nanti saya akan itu sudah saya di grup jamaah, forum jamaah sudah. Nanti akan saya share lagi dengan isi yang sama. Oke, nanti bisa dipelajari. Ada kebetulan di bulan Ramadan biasanya ada kegiatan zakat fitrah. Nanti dicontohkan ukurannya, waktunya awalnya dalam 1 tahun. Kalau misalkan kebetulan waktunya pas dengan bulan Ramadan, tidak kepada bulan Ramadan juga gitu lagi. Maksudnya akhir tahunnya misalkan pas bulan Ramadan gitu. Kan pada bulan saat ini juga nanti di sini di masjid ini sudah ada ofisetnya ya, resmi dari ofiset Basnas Kota Semarang sudah ada motorosnya, jadi resmi nanti sudah maksudnya resmi kita sudah terkelola dengan baik, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaranya, ada anggotanya ya. Dan kita juga sudah melaksanakan kewajiban sebagai ofiset, ada laporan tiap bulan Pak ya. Tiap tahun ada ya. Itu bahkan tidak hanya zakat saja tapi juga korban ya. Korban sudah dilaporkan, sangat tertulis dan terstruktur, maksudnya apa adanya kita laporkan. Oke. Nanti sudah cukup ya. Nanti lewat grup WA forum jamaah masjid akan saya share. Nah, ini kan biasanya untuk forum jamaah masjid itu Bapak nanti Bapak bisa mengajukan lagi, meneruskan lagi ya, informan lagi ke grupnya VIP. Gitu ya. Jadi untuk saat ini pagi ini informasi atau sekarang desa sudah sampaikan ya, meskipun mungkin belum jelas, nanti akan diperjelas Bapak dan Ibu melihat contoh yang akan saya share lewat grup ya, atau Bapak khususnya lewat forum forum jamaah masjid. Nanti Bapak yang menerima ini dimohonkan untuk meneruskan ke grup ya Ibu. Demikian ya. Terima kasih kepada Ustaz Bapak Presiden, kepada Bapak Ibu dan saudara hadir di sini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita karena ini zakat merupakan kewajiban ya. Mungkin kita beranggapan zakat ya sebagai zakat fitrah saja. Nah, mudah-mudahan kita bisa terbuka ya, bahwa ada kewajiban kita yang mungkin perlu kita laksanakan, perlu kita tunaikan. Terima kasih semuanya ya. Saat ini bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.